Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, serta tak lupa teman-teman dari kelas MPIC 1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pengertian peserta didik itu sendiri adalah secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi pengertian peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Selanjutnya, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhiratlah kedua orang tuanya dan juga seorang mu'alim dan murabi yang menangani pendidikan dan pengajarannya. Sebaliknya, jika peserta didik dibiasakan melakukan hal-hal yang buruk dan ditelantarkan tanpa pendidikan dan pengajaran seperti hewan ternak yang dilepaskan begitu saja dengan bebasnya, niscaya dia akan menjadi seorang yang celaka dan binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ditemukan banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang mencari ilmu pengetahuan. Perhatian yang demikian tinggi karena Rasulullah juga menyatakan dirinya sebagai pendidik. Rasulullah juga menyatakan dirinya sebagai pendidik. Rasulullah lebih mengutamakan majelis orang yang belajar daripada majelis ahli ibadah. Di antara hadis-hadis yang membicarakan tentang peserta didik adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Basyar qala haddatsana Ibnu Aun an Ibnu Sabran an Abdurrahman Ibnu Abi Bakrah an Abi qala Nabi min yarillahu bihi khairan nifqaha Allah wa anma ilmu bitta'allum. Rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Musaddad berkata menceritakan kepada kami Bishr, ia berkata menceritakan kepada kami Ibnu Auf dari Ibnu Sirin dari Abdullah Ibnu Abu Bakrah dari ayahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki baik dari Allah, maka ia dikaruniai kepahaman agama. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirah, berdasarkan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan melalui hadis tersebut bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar, yang berarti seseorang tidak bisa hanya bercita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar kelak akan dikaruniai kepahaman agama yang pada akhirnya akan menghantarnya menuju kemuliaan dan kebaikan serta menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Selain hadis di atas, masih ada lagi hadis mengenai peserta didik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala ihbarana Naqi'u ibnu Umar qala haddatsa ibnu Abi Malaka inna Aisyah zaujah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syaiban illa raja'tu fihi yati ta'rifah. Rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abi Maryam, ia berkata memberitakan kepada kami Nafi ibnu Umar, ia berkata menceritakan kepadaku ibnu Abu Mulaikah bahwasanya Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya, melainkan ia mengulangi lagi sehingga ia mengetahuinya benar-benar. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut di atas dijelaskan, peserta didik hendaknya selalu menghafal dan mengulangi pelajarannya, sehingga betul-betul menguasai materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menggunakan ilmu tersebut kapanpun dibutuhkan, sesuai dengan kondisi yang ada. Pendidik dan peserta memiliki kaitan yang erat, sehingga proses pendidikan merupakan perpaduan untuk menghasilkan pendidikan yang ideal. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus mengantarkan peserta didik mencapai suatu tujuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.